Ya. Baik, di sini sudah tertempel kesepakatan yang sudah kalian buat. Ini yang akan menjadi kesepakatan atau keyakinan kelas kita. Ya. Di sini ada beberapa ya, mendengarkan nasihat guru yang diberikan. Kemudian semua siswa 6B wajib mengikuti peraturan kelas. Kita sekarang tidak memakai peraturan, tapi keyakinan kelas. Inilah yang nanti akan menjadi keyakinan kelas. Jadi kesepakatan yang kita buat itu harus kalian laksanakan dengan penuh tanggung jawab. Mengerti anak-anak? Nanti yang akan membuatnya dalam karton atau kertas karton. Selamat pagi Bapak Ibu sekalian. Salam sejahtera bagi kita semua. Terima kasih untuk waktu yang diberikan kepada saya untuk dapat berdiri di sini. Saya mengucapkan terima kasih kepada kepala sekolah Ibu Sri Wahyuni dan kepada rekan-rekan semua yang telah bersedia hadir di sini untuk mengikuti diseminasi budaya positif. Ini merupakan salah satu tugas saya sebagai guru penggerak angkatan 7 menyebarkan pemahaman Ki Hajar Dewantara kepada rekan sejawat. Sebelum kita mulai masuk ke materi, kita ice breaking terlebih dahulu. Saya harapkan Bapak Ibu semua dapat berdiri. Kemudian kita akan sebelum memulai materi, kita akan bermain ya. Bayangkan di tangan Bapak Ibu ada sesuatu yang sangat penting untuk kehidupan Bapak Ibu dan Bapak Ibu kepal. Ya, kepal. Kemudian yang di samping yang Anda itu mengepal. Saya harapkan yang sebelah sini, yang sebagai rekan kerja, berusaha untuk membuka. Ya, boleh membujuk, boleh dengan memaksa, boleh dengan apa? Satu, pertahankan sampai bisa. Aksi tadi dari permainan tadi yang kita lakukan, cobalah buka ya. Bapak Ibu yang berperan sebagai mengepalkan tangan, apa yang kira-kira Bapak Ibu lakukan? Berdiam dengan karena apa? Sangat penting. Iya, sangat penting bagi kita. Kemudian apa yang Bapak Ibu lakukan untuk berusaha membuka kepalan tangan teman Bapak Ibu? Tindakan tadi, kira-kira terbukakah kepalan tangan tadi? Kira-kira siapa yang bisa mengontrol untuk membuka kepalan tangan tadi? Sendiri. Demikian juga kita dalam kehidupan di sekolah. Kita tidak bisa mengontrol anak. Yang bisa mengontrol anak dirinya sendiri. Jadi ketika
kita berusaha untuk mengontrol anak, mungkin anak menurut, tapi itu hanya sementara saja, tidak dalam jangka waktu panjang. Mengapa ketika anak berganti guru kelas, anak berubah perilaku? Tidak tetap perilakunya seperti itu. Misalnya dia pendiam, ketika saat dengan guru ini dia pendiam, ketika beralih dengan guru yang lain dia jadi berubah. Dia jadi ceria, dia bisa mengeluarkan pendapatnya. Itu berarti kita tidak bisa mengontrol anak. Ya, itu yang akan disebabkan dari budaya positif. Ya, di mana anak dapat nyaman, dapat aman, dan mereka merasa dihargai, sehingga mereka dapat bertanggung jawab dengan apa yang mereka lakukan. Itu tujuan dari budaya positif. Di dalam modul 1 itu ada 4 modul. Yang pertama itu tentang filosofi pemikiran Ki Hajar Dewantara. Di situ dijelaskan tentang tujuan pendidikan nasional. Menurut Ki Hajar Dewantara, tujuan pendidikan itu berfokus kepada murid, bukan kepada guru. Mungkin selama ini kita berfokus kepada guru, kita sebagai pusatnya. Anak hanya mengikuti apa yang kita inginkan. Benar atau tidak? Benar. Kita hanya mentransfer ilmu. Kita tidak memberikan kesempatan kepada anak-anak untuk berkembang. Maka di kurikulum Merdeka itu mulai digalakkan, ya. Pembelajaran berpusat kepada anak. Jadi anak yang aktif, kita guru sebagai penuntun, sebagai fasilitator. Kemudian di modul yang kedua itu tentang peran dan nilai guru. Ada beberapa peran dan nilai guru. Kemudian modul 3 itu mengenai visi guru penggerak, dan yang keempat budaya positif. Ya, diharapkan di sekolah budaya positif dapat diterapkan, dilaksanakan, sehingga setiap anak merasa aman dan nyaman dan dapat berkembang dengan meyakini nilai-nilai universal di dalam dirinya. Konsep-konsep inti yang terdapat dalam budaya positif ada beberapa. Yang pertama itu disiplin positif dan nilai kebajikan universal. Kemudian teori motivasi, hukuman dan penghargaan, serta restitusi. Yang ketiga, keyakinan kelas. Keempat, kebutuhan dasar manusia. 5, teori kontrol guru. Yang terakhir, segitiga restitusi. Disiplin positif dan nilai kebajikan universal. Oke, tadi kita sudah lakukan tentang bermain coba buka. Diharapkan ketika melakukan ini, paradigma kita bisa berubah. Yang sebelumnya kita berpikir kita dapat mengontrol orang lain, kita dapat menyuruh anak ini itu, sebenarnya tidak. Itu membuat anak menjadi tidak kreatif, membuat anak menjadi tergantung dengan guru. Kemudian menurut Dr. William Glasser dalam kontrol teori yang berkembang menjadi choice teori, meluruskan beberapa miskonsepsi tentang makna kontrol. Yang pertama itu ilusi guru mengontrol murid. Yang kedua, ilusi bahwa semua penguatan positif, efektif, dan bermanfaat. Yang ketiga, ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Yang keempat, ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Kita lihat satu persatu Bapak Ibu. Yang pertama, ilusi guru mengontrol murid. Pada dasarnya kita tidak dapat memaksa murid untuk berbuat sesuatu jika murid tersebut memilih untuk tidak melakukannya. Walaupun tampaknya guru sedang mengontrol perilaku murid, hal demikian terjadi karena murid mengizinkan kita untuk mengontrol.
kadang-kala ketika kita selalu mengontrol, ada anak yang menjadinya melawan karena dia merasa dia terkekang karena selalu dikontrol, diatur ini itu, dia tidak bebas. Ya, itu untuk ilusi kita yang pertama mengenai guru mengontrol murid. Kemudian yang kedua, ilusi bahwa semua penguatan positif efektif. Ternyata tidak. Ya, segala usaha untuk mempengaruhi murid untuk mengulangi perilaku secara terus-menerus membuat murid menyadari dan mungkin menolak rujukan tersebut karena dia sudah merasa bosan. Kok seperti ini terus, seperti mereka merasa terikat. Kemudian yang ketiga, ilusi bahwa kritik membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Mungkin selama ini ya kita membujuk anak kita untuk melakukan sesuatu dengan bahasa yang lembut supaya dia mengikuti apa kemauan kita, padahal sebenarnya itu membuat anak menjadi rendah diri. Ketika kita membujuk-bujuk mereka, membuat mereka merasa bersalah, itu membuat membuat anak menjadi rendah diri. Kemudian yang berikutnya, ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Banyak dari antara kita mungkin yang menganggap kita dapat berbuat tertentu kepada anak, apapun yang dapat diterima selama ada sebuah kemajuan dalam mengukur kinerja. Ada Bapak Ibu kira-kira yang memaksakan kehendak ke anak, merasa kita sudah dewasa jadi kita merasa berhak untuk sebagai orang tua, sebagai guru juga bisa. Pasti ada Pak? Pasti ada ya. Oke. Semoga kedepannya setelah belajar budaya positif tidak kita lakukan lagi. Kita semua belajar ya Bapak Ibu. Berikutnya diharapkan setelah belajar ini kita dapat mengubah paradigma kita dari stimulus respon kepada pendekatan teori kontrol. Ada beberapa di sini perbedaan antara stimulus respon dengan teori kontrol. Yang pertama, realitas kebutuhan kita sama. Kalau menurut stimulus respon, kita menganggap semua anak sama. Ya, kebutuhan dia dalam belajar. Pada teori kontrol, kebutuhan setiap anak berbeda. Kebutuhan kita saja, guru, berbeda. Tidak ada yang sama. Satu orang pun tidak ada yang sama. Bahkan saudara kembar tidak ada kebutuhan yang sama. Itu yang pertama. Kemudian semua orang melihat hal yang sama. Itu pendapat pada stimulus respon. Semua melihat hal yang sama. Kalau pada teori kontrol, setiap orang memiliki gambaran yang berbeda. Contoh nyatanya saja, kita misalnya melihat AC, mungkin yang kita lihat berbeda. Ada yang melihat warna yang biru, ada yang melihat yang tulisannya. Meskipun melihat ke satu benda, tapi pandangan kita bisa berbeda. Demikian juga anak-anak kita. Kemudian yang ketiga, kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama kepada kita. Itu menurut stimulus respon. Ya, mungkin kita sering, kita tidak suka anak-anak ribut di kelas, kita sukanya anak diam. Jadi kita berusaha menertibkan anak, ya, karena berpandangan bahwa mereka harus mengikuti kita. Kemudian kalau menurut teori kontrol, kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Jadi kita berusaha mungkin saling memahami, ya, bukan berusaha mengubah orang atau mengubah diri kita, tapi saling memahami atau saling melengkapi mungkin. Kemudian yang berikut, orang lain bisa mengontrol saya, seperti yang tadi, ya, orang lain bisa mengontrol saya.
pada teori kontrol, hanya diri sendiri yang bisa mengontrol diri kita. Ya kan Bapak Ibu, seperti tadi, yang bisa membuka kepalan tangan itu hanya diri kita, bukan orang lain. Sekuat apapun orang berusaha membuka, mau memaksa, mau diancam, atau mungkin dipuji dengan uang, karena ini adalah hal yang penting bagi kita, maka kita akan mempertahankannya. Kita akan tetap menopang. Ya. Kemudian hanya saya bisa mengontrol orang lain. Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Oke, saling bertentangan ya. Kemudian dalam stimulus respon ada lagi pemaksaan ada pada saat bujukan gagal. Karena membujuk sudah tidak mempan, akhirnya dipaksa. Kalau kamu tidak diam, keluarkan kamu. Kalau kamu tidak belajar, kamu tidak naik kelas. Mungkin kita sering seperti itu. Saya pun mungkin seperti itu juga. Itu yang harus diperbaiki. Karena membujuk kita tidak bisa, maka kita mengancam. Kalau pada teori kontrol, kita berkolaborasi menciptakan pilihan-pilihan yang baru. Kemudian pada stimulus respon ada model berpikir menang-kalah. Kalau pada teori kontrol, menang-menang. Jadi tidak ada yang dirugikan. Ya, pada teori kontrol. Jadi kita diharapkan dapat mengubah paradigma kita ke teori kontrol. Kita memandang orang itu berbeda. Setiap kebutuhan orang berbeda. Kita tidak dapat mengontrol orang lain. Yang dapat mengontrol diri kita adalah kita. Yang dapat mengontrol diri orang lain, orang itu sendiri. Berikut makna, kita masuk makna disiplin. Apa kira-kira itu disiplin? Menurut kita, apa itu disiplin? Kalau kita sudah mendengar kata disiplin, disiplin itu tertib, ya benar. Apalagi disiplin, teratur. Disiplin itu cenderung kita kaitkan dengan ketidaknyamanan, dengan aturan-aturan, peraturan, disiplin. Kalau sudah dengan kata disiplin, berarti bahaya aturan ini. Menurut Gosen, ya, disiplin sebenarnya artinya belajar, proses belajar. Murid, pengikut. Jadi untuk menjadi seorang yang disiplin, kita harus memahami betul apa yang kita inginkan. Jadi itu datangnya dari diri sendiri, bukan dari orang lain. Supaya kita bisa disiplin, kita harus dari dalam, bukan dari luar. Ketika dari luar, itu hanya sementara. Tapi kalau misalnya disiplin yang dari dalam, karena ingin mengembangkan nilai-nilai dalam diri sendiri, maka akan bertahan lama. Akan selamanya bertahan. Disiplin positif membentuk karakter tanpa kekerasan dan ancaman. Ya, nanti di sini akan ada, kita akan masuk materi tentang hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Jadi kita masuk tentang itu di restitusi itu tanpa ancaman dan hukuman. Oke. Seperti yang saya sampaikan, disiplin harus berasal dari diri sendiri. Disiplin yang datang dari diri dapat membuat seseorang menggali potensinya menuju pada sebuah tujuan, sesuatu yang dihargai dan bermakna. Disiplin diri juga mempelajari bagaimana cara kita mengontrol diri dan bagaimana menguasai diri untuk memilih tindakan yang mengacu pada nilai-nilai yang kita pelajari. Oke, kira-kira sampai di sini ada pertanyaan Bapak Ibu? Oke. Disiplin positif itu berhubungan dengan nilai-nilai kebajikan universal. Kebajikan universal itu maksudnya tidak memandang agama, ras, suku, jadi dia bersifat umum, universal. Itu yang disebut dengan kebajikan universal. Dan kebajikan universal itu sudah terkandung dalam dimensi profil Pancasila. Ada 6, yaitu yang pertama beriman bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa,
ya. Kemudian yang kedua, berkebinekaan global. Yang ketiga, mandiri. Yang keempat, bergotong royong. Berikut, bernalar kritis, dan yang terakhir, kreatif. Ya, kita sudah melaksanakan dalam pembelajaran kita sehari-hari, karena ini juga sudah masuk ke dalam visi sekolah kita. Ya, beriman bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, kita sudah melakukan berdoa setiap hari, ya, sebelum dan sesudah mengawali pembelajaran. Kemudian sebelum COVID kita juga ada melakukan doa. Setiap agama setelah istirahat biasanya ada kegiatan doa bersama. Untuk yang berkebinekaan global, kebetulan di sekolah kita terdiri dari berbagai macam suku, agama, ya, dan warna kulit juga, rambut, banyak perbedaan. Ya, kalau mandiri di sini anak dapat mengerjakan sesuatu sendiri tanpa dibantu orang lain. Saya rasa anak-anak kita semuanya sudah bisa mandiri. Kemudian bergotong royong ini bisa dalam hal membantu orang ketika sedang kesulitan, itu sudah termasuk gotong royong. Kemudian membersihkan lingkungan sekolah secara bersama-sama. Kita setiap hari juga sudah ada piket itu termasuk gotong royong di kelas. Kemudian bernalar kritis ini anak dapat menyampaikan ide ataupun gagasan yang dimilikinya, ya. Kemudian kreatif mampu menciptakan inovasi yang baru. Berikut teori motivasi, hukuman, dan penghargaan. Ya. Ketika saya membaca tentang teori ini, saya merasa tertampar. Ya. Ini adalah pengetahuan baru bagi saya. Ada 3 motivasi yang mendasari manusia melakukan tindakan. Yang pertama itu untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Kadang kita melakukan sesuatu karena kita tidak mau dihukum. Itu yang pertama. Itu adalah motivasi yang paling rendah. Kita menghindari hukuman, makanya kita melakukan sesuatu. Kemudian yang kedua, untuk mendapatkan imbalan. Kita melakukan tindakan karena ada imbalan, karena ada penghargaan, karena ada pujian. Ini juga termasuk motivasi dari luar. Jadi ketika kita tidak mendapatkan penghargaan, kita akan merasa kecewa. Dan mungkin kita akan pada satu titik kita akan berhenti untuk mencoba. Karena kita sudah terlanjur kecewa, kita sudah mencoba tapi tidak mendapatkan apa-apa. Yang ketiga, motivasi perilaku manusia yang ketiga, menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Ini karena ada motivasi dari diri. Tidak ada paksaan dari orang, bukan karena penghargaan. Jadi memang betul-betul karena ingin mengembangkan diri, menggali potensi diri, sehingga hal ini membuat seseorang berkembang biasanya. Ya, motivasi seperti ini. Kemudian hukuman dan penghargaan. Tindakan terhadap suatu pelanggaran biasanya kita apa yang biasanya kita lakukan? Kalau Bapak Ibu di kelas biasanya apa yang dilakukan kalau seseorang, kalau anak misalnya melakukan pelanggaran, kenakalan, apa kira-kira itu? Berdiri 5 menit di kelas. Itu kesalahannya apa kira-kira? Mengganggu temannya. Oke, mengganggu teman. Ada lagi yang lain? Piket 2 hari. Piket 2 hari kalau Tidak bawa agenda. tidak bawa agenda. Oke. Tadi berdiri di depan kelas dan piket 2 hari. Sekarang kita lihat, ya, apakah yang Bapak Ibu lakukan itu hukuman atau konsekuensi? Kalau hukuman kita lakukan dengan tiba-tiba, ya,
anak tidak tahu, kita mendengar dihukum oleh penghargaan. Biasanya penghargaan kita anggap untuk memotivasi anak, ya, supaya anak semangat, berkontribusi. Ternyata tidak. Ya, ternyata penghargaan itu hampir sama seperti hukuman, karena sifatnya terikat. Kita lihat yang pertama, penghargaan tidak efektif. Jika kita mengharapkan suatu penghargaan dan tidak mendapatkannya, kita akan kecewa dan berkecil hati. Kemudian penghargaan merusak hubungan. Ketika ada anak yang selalu mendapatkan penghargaan orang yang lain menjadi iri. Bisa jadi anak ini yang mendapatkan penghargaan menjadi sumber bully. Dia jadinya dibully oleh teman-teman yang lain. Mereka sepakat tidak menemani karena yang lain tidak mendapat penghargaan, yang ini saja yang mendapatkan penghargaan. Ya, jadi merusak hubungan. Kemudian berikutnya, penghargaan mengurangi ketepatan. Ketika anak-anak diberikan penghargaan, dia fokusnya ke penghargaan, ke hadiah saja, bukan ke pekerjaan, sehingga mereka mengurangi ketepatan. Mereka tidak teliti, jadi yang penting cepat supaya saya dapat hadiah. Kita sering mengalami seperti itu. Malah hasilnya tidak bagus, padahal menurut kita anaknya pintar, tapi ketika sudah ada hadiah, dia mengerjakannya yang penting cepat, ya. Kemudian penghargaan menurunkan, kita sering mengalami seperti itu. Malah hasilnya tidak bagus, padahal menurut kita anaknya pintar, tapi ketika sudah ada hadiah, dia mengerjakannya yang penting cepat, ya. Kemudian penghargaan menurunkan kualitas. Penghargaan menurunkan kualitas. Hampir sama seperti yang tadi, ya. Orang yang diberi penghargaan dengan yang tidak, kalau misalnya disuruh untuk mengerjakan sesuatu, maka orang yang tidak diberikan penghargaan akan tetap semangat mengerjakan. Kenapa? Iya, dia akan tetap teliti. Iya, kalau anak yang sering diberi penghargaan, iya benar Ibu, mereka akan cepat selesai tanpa memberikan hasil. Mungkin kita sudah mengalami itu, ya. Kemudian penghargaan mematikan kreativitas. Ya. Mungkin bisa kita coba kalau anak diberi penghargaan dengan tidak. Anak yang selalu diberi penghargaan, ketika tidak diberikan penghargaan, dia tidak mau tampil. Malas jadinya, nggak ada penghargaan kok. Apalagi anak SD. Ya kan, kalau sudah dengar ada hadiah, maka anak-anak akan merasa senang. Berikutnya penghargaan menghukum. Ya kan Bapak Ibu, kita pasti sedih. Kadang kita merasa, saya sudah memberikan yang terbaik, saya sudah melakukan ini, saya sudah bagus kok menghias pekerjaan saya sudah menurut saya sudah bagus lah, tapi kenapa ya tidak dapat apa-apa? Jadinya anak terikat ke situ, penghargaan. Jadi hampir sama dengan hukuman. Ini yang hal baru bagi kita, mungkin bagi saya ya, mungkin bagi Bapak Ibu juga, restitusi, sebuah pendekatan untuk menciptakan disiplin positif. Ya, restitusi merupakan proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih. Jadi ketika anak-anak berbuat salah, kita tidak menyalahkan mereka, terutama di depan teman-temannya. Pada saat itu biasanya anak-anak akan merasa malu ketika kita menegur anak-anak atau menghukum anak-anak di kelas. Yang ada mereka merasa malu, sehingga itu kadang menimbulkan rasa rendah diri bagi anak. Pada restitusi hal tersebut tidak berlaku, tidak ada ancaman. Kita pun bisa membuatnya dalam kelas, keyakinan kelas, bukan hanya peraturan-peraturan yang dibuat oleh guru
murid hanya melaksanakan saja. Ya, kadang seperti sekolah hanya memberikan peraturan-peraturan, anak tidak dilibatkan. Jadi kita dan anak-anak hanya menerapkan saja. Tapi dalam keyakinan kelas atau keyakinan sekolah, kita diharapkan semuanya berkolaborasi untuk menciptakan keyakinan sekolah maupun kelas. Jadi keyakinan kelas itu disampaikan, setiap murid mau menyampaikan keyakinannya masing-masing. Kemudian nanti itu dipersempit, diambil misalnya yang sama itu digabungkan saja. Jadi keyakinan kelas tidak perlu banyak, cukup 5 atau 6 saja. Jadi anak mudah memahaminya. Ya. Cara pembentukan keyakinan kelas. Ya. Keyakinan kelas berupa pernyataan-pernyataan universal, umum. Jadi tidak memihak satu orang, tidak menyinggung golongan tertentu, ya. Jadi bersifat umum. Kemudian keyakinan kelas sebaiknya yang bisa dilakukan. Ya. Makanya kita suruh anak-anak yang membuat. Setiap anak harus membuat keyakinan kelas. Kemudian keyakinan kelas ini juga harus diberi waktu. Misalnya sekali 3 bulan. Kita lihat dulu. Kalau sudah berjalan, sudah mulai memudai, tetap keyakinan kelas kita. Kemudian kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas. 5 kebutuhan dasar manusia, yaitu yang pertama kebutuhan untuk bertahan hidup, ya, kasih sayang dan rasa diterima, kebebasan, kesenangan dan penguasaan. Biasanya setiap orang bertindak itu karena ini tadi, kelima hal ini tadi, kebutuhan dasar manusia. Bisa jadi karena kebutuhan untuk bertahan hidup. Misalnya dia suka minta-minta, anak suka minta punya temannya. Bisa jadi orang tuanya tidak mampu untuk memberikan. Itu termasuk untuk bertahan hidup. Ya, tidak mampu memberi, jadinya dia minta-minta. Kemudian kasih sayang, anak yang sering melakukan kenakalan. Bisa jadi karena dia tidak pernah mendapatkan kasih sayang di rumah. Anak itu misalnya mengusik temannya, supaya kita perhatian ke dia, supaya kita selalu menegur dia. Dengan menegur mungkin dia merasa kita sayang kepada anak tersebut. Itu karena dia kasih sayang. Setiap tindakan anak, baik-baik ataupun buruk, itu pasti ada tujuan. Kemudian yang ketiga, kebebasan. Anak yang sering merasa melakukan itu tidak apa-apa karena dia merasa dia berkuasa, ya, itu dia berkuasaan. Jadi setiap murid melakukan perbuatan itu sebenarnya karena mereka gagal memenuhi kebutuhan dasar mereka. Bisa menjadi kebutuhan dasar mereka yang kurang itu seperti tadi, kebutuhan hidup, tidak mampu untuk membeli barang yang diinginkan. Kemudian kurang kasih sayang dari orang tua. Orang tuanya bekerja dari malam sampai pagi. Mungkin anak sudah tidur baru dia pulang. Anak belum bangun dia sudah pergi. Jadi anak mencari kasih sayang di sekolah dengan berbuat hal-hal yang nakal. Kemudian yang ketiga, kebebasan itu tadi. Tidak ada kebebasan, selalu dikumpul. Di rumah dia selalu terkungkung di ruko misalnya. Dia tidak, kadang anak-anak yang tinggal di ruko tidak kenal dengan tetangga. Dia hanya main handphone saja, fokusnya ke handphone. Taunya handphone TV. Jadi ketika kita menjelaskan misalnya atau belajar tentang peraturan gotong royong di lingkungan rumah, mereka dia tidak akan tahu. Karena untuk melihat tetangga saja tidak pernah. Siapa tetangganya mereka tidak tahu. Kemudian kesenangan itu tadi, ya. Dan yang terakhir penguasaan. Oke, berikut restitusi 5 posisi kontrol. Pelajaran yang tertinggal tadi. Mungkin seperti itu tidak akan ada merugikan anak. Tapi ketika berdiri, anak akan merasa dipermalukan. Itu termasuk menghukum. Kemudian memberi rasa bersalah.
Pada posisi ini biasanya guru akan bersuara lebih lembut, membuat rasa bersalah sehingga anak merasa tidak nyaman. Ya. Pada posisi ini kita memang lembut, tapi membuat anak menjadi rendah diri. Ya. Membuat anak menjadi dia merasa bersalah, menjadi down. Ya, kita memang lembut bicara, tapi lebih berusuk. Ya. Kemudian teman, posisi teman ini kita mungkin sering gunakan, ya. Jadi anak pun untuk berbicara dengan kita harus untuk curhat, mereka lebih leluasa. Hanya saja kalau posisi teman, ketika kita tidak bisa membantu mereka, mereka akan menyalahkan kita. Itu posisi teman. Kemudian mungkin kita juga karena sudah memposisikan sebagai teman, anak kadang kurang hormat, ya. Anak tidak hormat kepada kita, suka-sukanya itu sering terjadi ketika kita memposisikan diri sebagai teman. Kemudian yang berikut, posisi pemantau. Di sini tugasnya hanya memantau, ya. Jadi dengan menggunakan saksi dan konsekuen kita dapat memisahkan hubungan pribadi dengan murid. Itu posisi pemantau. Yang terakhir, manajer. Posisi manajer, posisi berbuat sesuatu bersama dengan murid, mempersilahkan murid untuk mempertanggungjawabkan perilakunya, mendukung murid agar menemukan solusi atas permasalahannya sendiri. Posisi yang paling diperlukan sebenarnya manajer. Ya, jadi kita dapat berkolaborasi dengan murid untuk menyelesaikan permasalahannya tanpa ancaman, tanpa hukuman. Tapi kita ajarkan kepada anak agar dia dapat menemukan solusi untuk permasalahannya sendiri. Itu manajer. Diharapkan kita semua mampu untuk menjadi manajer di kelas, ya, sehingga anak merasa nyaman, merasa aman, dan tidak dipermalukan. Kemudian segitiga restitusi. Ya, segitiga restitusi. Menyelesaikan masalah yang terjadi, kasus-kasus yang kita hadapi dengan segitiga restitusi, yaitu ada 3: menstabilkan identitas, validasi tindakan yang salah, dan menanyakan keyakinan. Kalau menstabilkan identitas, ketika anak sudah mengakui dia bersalah, kita jangan langsung menjudge, tapi kita bisa sampaikan semua orang pernah melakukan kesalahan. Mem juga mungkin pernah, kamu juga pernah. Tidak ada orang yang sempurna. Jadi dia tidak merasa rendah diri, tidak merasa malu, karena kita memberi menstabilkan identitas. Kemudian validasi tindakan yang salah. Kira-kira apakah yang dilakukannya itu benar atau tidak? Ya, tindakan yang dilakukannya. Kemudian kita arahkan anak tersebut untuk mencari solusi. Kalau menanyakan keyakinan kelas, kira-kira keyakinan mana atau peraturan mana, kesepakatan mana yang dilanggar dengan tindakannya tadi? Itu keyakinan, menanyakan keyakinan. Ya, ini dia gambar segitiga restitusi. Validasi tindakan yang salah. Di sini ada. Kamu tentunya punya alasan mengapa melakukan itu. Adakah cara yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan? Kemudian menanyakan keyakinan kelas apa yang telah kita sepakati. Kamu ingin menjadi orang seperti apa? Kemudian menstabilkan identitas. Setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Kamu bukan satu-satunya yang pernah melakukan. Itu dia yang biasa dilakukan dalam segitiga restitusi. Diharapkan kita dapat melakukannya. Saya sudah melakukan aksi nyata tentang pelaksanaan segitiga restitusi. Mungkin dapat kita lihat bersama-sama.
Bisa. Jadi misalnya anak itu terlambat datang ke sekolah, kita tanyakan kenapa dia datang terlambat ke sekolah. Dia mungkin menjawab karena terlambat jam. Kita sampaikan kepada anak bahwa tidak apa-apa membuat kesalahan, ya, semua orang pernah membuat kesalahan. Kemudian kita tanyakan apakah yang dilakukan. Dia mungkin menjawab karena terlambat jam. Kita sampaikan kepada anak bahwa tidak apa-apa membuat kesalahan, ya, semua orang pernah membuat kesalahan. Kemudian kita tanyakan apakah yang dilakukannya itu adalah hal yang benar. Dia menjawab tidak. Kenapa? Karena hal itu membuat dia menjadi terlambat ke sekolah. Dan keyakinan kelas apa yang kira-kira yang kamu langgar dengan melakukan tindakan tersebut? Anak tersebut menyatakan bahwa keyakinan kelas yang dilanggar adalah datang tepat waktu ke sekolah. Kemudian saya tanyakan, kira-kira apa yang harus kamu lakukan supaya hal tersebut tidak terjadi lagi? Maka anak tersebut mengatakan dia akan tidur lebih cepat, ya, tidur lebih cepat dan membunyikan alarm agar tidak terlambat datang ke sekolah, tidak buru-buru. Oke, demikian pemaparan dari saya tentang budaya positif. Semoga budaya positif dapat kita praktikkan di lingkungan sekolah kita sehingga kita dapat menghasilkan murid-murid yang berkarakter, disiplin, santun, jujur, peduli dan bertanggung jawab. Terima kasih untuk kesempatannya dan semoga bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih. Teman-teman semua, berikut dengan narasumber, terima kasih buat kesempatan ini. Yang saya simak dari PowerPoint ini, refleksi saya adalah berarti kita itu harus mengubah paradigma bahwa kita harus menjadi seorang pendengar. Karena anak murid kita itu ternyata butuh telinga kita. Jadi kalau dia terlambat, kita dengar apa alasan dia terlambat. Mungkin anak itu terlambat bisa jadi dari diri dia sendiri, dari adik dia, dari orang tua dia. Ya, itu yang pertama. Yang kedua memang hukuman, punishment rata-rata kita kasih. Ada dia yang berdiri, ada dia yang menulis. Tapi setelah saya lihat PowerPoint ini, saya mau kalau kita memberi hukuman, libatkan anak. Hukumannya ini nak, konsekuensinya seperti ini. Kalau kamu melakukan ini, maka hukumannya seperti ini. Ya, itu keyakinan dia dengan menggunakan keyakinan kelas. Jadi libatkan terus anak, jangan hanya kita saja yang langsung mengambil keputusan. Jadi refleksi saya untuk kedepannya, saya akan mengubah paradigma saya, pola pikir saya dalam menghukum, dalam mendengarkan cerita anak. Jangan hanya kita saja yang memberi masukan, kalau bisa ada impactnya dari anak kita juga. Terima kasih. Mungkin satu orang lagi, silakan Bapak Ibu. Enggak. Oke Ibu. Selamat siang Bapak Ibu semuanya. Selamat siang. Setelah mendengarkan pemaparan dari narasumber tadi, tentunya membuat saya sebagai guru semakin sadar peran saya di kelas itu selalu seperti apa. Kita ternyata tidak hanya sebagai orang yang memberikan
Apalagi kalau anak-anak kita kan sudah mulai dari jam 8 pagi sampai jam 4 sore, peran kita tidak sesimpel itu gitu. Apalagi kita ajarkan anak-anak SD, tentunya juga kita membantu mereka untuk membentuk mereka menjadi pribadi yang seperti apa. Dan juga melalui materi ini membuat saya ingin menyadari bahwa posisi kontrol saya selama ini di sekolah itu masih banyak kekurangan, sehingga kedepannya saya ingin berusaha untuk membuat diri saya menjadi guru yang punya posisi kontrol sebagai manajer di kelas. Itu yang membuat yang menjadi motivasi juga buat saya. Kemudian juga menambah pengetahuan saya ternyata hukuman, penghargaan yang kita berikan terhadap anak itu secara tidak sadar kita lakukan, itu ternyata memiliki efek yang negatif gitu, untuk anak-anak kita. Jadi terima kasih buat Kris Menti, buat materinya. Semoga kita sama-sama bisa berubah ke arah yang baik. Terima kasih. Terima kasih. Diakhiri pertemuan ini. Salam sehat untuk kita semua.